Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita muliakan semuanya ya, sahabat saya Yai Misbah yang tadi ketemu di KPK. Lupa lagi. Kayaknya kamu teman saya. Teman di mana itu? Ya Allah, setelah lama itu ya. Oke. Alhamdulillah hari ini di luar prediksi saya, artinya tidak pernah terbersit dari satu Ramadan atau kapanpun kita akan bertemu di Masjid Agung, apa masjid? Ya, oke. Semoga pertemuan yang min haitsul ihtisab ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Termasuk diantaranya menyudahi kesalahpahaman tentang terapi, hipnoterapi, hipnosis, dan ketepatan NLP, AA. Pokoknya kalau di tengah-tengah saya berbicara, nanti ada yang ingin bertanya, langsung potong aja, tanya. Nanti kalau nunggu nanti lupa. Iya, begini langsung aja. Iya, jadi tidak perlu ada moderator, langsung saja. Iya. Karena memang ya beda orang, setiap orang punya pikiran, dan itu sangat dipengaruhi oleh background-nya masing-masing, sangat dipengaruhi. Kenapa Imam Syafi'i seperti itu? Imam Syafi'i itu memang jarang semenjak masa belajarnya mengalami perang. Jadi ketika menerangkan tentang sholatul khauf, sholat perang itu beda dengan imam yang lain yang memang hidupnya banyak perangnya, gitu kan, lebih berbeda. Nah, jadi memang dalam masalah fikih tempatnya berijtihad, tetapi tidak di tempat akidah. Akidah sekali beda, sudah parah. Nah, berbicara tentang hipnosis, sebenarnya itu yang membuat masalah adalah karena televisi. Televisi hanya menampilkan sosok hipnotis yang digunakan untuk permainan doang. Iya, 1, 2, 3, tidur. Bisa saya? Bisa, sangat bisa gitu kan. Terus, ayo bilang tidur. Bisa. Itu hanya ibaratnya kalau buah durian, hanya lincip-lincipnya doang. Belum dibuka, apalagi mengambil dan merasakan manisnya durian. Ya, terlanjur beredar kemana-mana, dan hanya itu. Padahal tidak seperti itu. Ada seorang suami istri, suaminya soleh, solihah, saling setia. Kemudian suaminya meninggal. Ini tidak bisa melupakan yang perempuannya. Tidak bisa move on. Mau diruqyah, nggak pernah ada apa-apa. Nggak pernah ada jin. Nggak ada masalah gaib. Masalahnya di mana? Nah, disinilah pentingnya hipnoterapi. Nah, jadi tidak sekedar untuk tidur gitu. Ya, kalau yang itu semua praktisi hipnosis bisa. Tetapi orang yang bisa seperti itu untuk melepaskan kesedihan yang tidak bisa hilang. Atau selama ini takut sama kecoa. Iya. Ini kenapa anak takut? Pasti emaknya takut. Pasti. Iya, jadi dari kecil diajarin takut sama kecoa. Iya. Sahabat saya, teman ngajar yang saya buat praktek pertama setelah saya bisa pelatihan, ibunya tidak suka pepaya. Iya, mau Ustaz. Gimana caranya? Saya duduk di sini, ikutin kata-kata saya ya. Enggak apa-apa. Udah suaminya udah direkam aja. Nanti kalau khawatir saya masukkan sesuatu yang enggak. Oke, mau ya? Iya, siap ya? Iya. Jadi bener mau? Iya. Sebenarnya teori mudah untuk hipno adalah ketika seseorang audien 5 kali mengatakan iya, yang ke-6 iya.
Dengan Bapak siapa namanya? Pak Arif. Ini orang yang mau menghipnotis, dia sudah selidiki dulu. Kering telepon. Ini dengan Pak Arif ya? Iya, sudah satu ya. Dia sudah punya data nih. Bapak pemilik rekening BRI ini ya? Iya, betul. Nomornya ini ya? Iya. Bapak sepertinya sudah lama ingin umroh ya? Iya. Mau diberangkatin umroh gratis ya? Iya. Udah 5. Gampang Pak, kita akan berangkatin. Ini yang keenam ya. Sekedar untuk biaya fotokopi aja. Kirim Pak ya ke rekening ini. Langsung dia. Iya. Bikin orang ngomong iya. Yang keenam pasti iya. Kalau perempuan tuh Pak gimana? Ini yang mudah dulu. Iya. Di kereta di zaman dulu, zaman sekarang nggak ada. Kereta sekarang itu. Iya. Zaman dulu kereta, zaman sekarang nggak ada. Kereta tuh tertib rapi sekarang sampai dipuji sama netizen luar negeri. Iya. Nggak ada kereta serapi Indonesia tuh. Sekarang ya. Zaman dulu kan ada asongan, ada apa, sekarang nggak bisa. Iya, zaman dulu itu, Bapak dari kampung ya? Iya. Belum pernah ke Jakarta ya? Iya. Belum pernah lihat Monas ya? Iya. Mau nyari saudaranya? Iya. Jadi kalau diajak ke Monas mau ya? Iya. Dompetnya mana Pak? Dia kan keluar. Refleks Pak. Orang yang depannya langsung ngambil, lempar ke temannya, hitungan detik dia akan, loh, apa tadi? Gitu. Nggak pakai ilmu apa-apa. Itu yang disebut dengan ilmu iya. Maka disebut dengan dalam teori hipno yes set. Yes itu iya, setting. Men-setting iya. Kalau sudah master, nggak harus 5, 3 gitu ya. Iya. Ibu jamaah masjid sini ya? Bukan. Ya pintar. Gitu caranya. Caranya jangan iya. Itu nggak sengaja betul gitu ya. Suaminya masih ada ya? Iya. Itu kan di antara cara menghentikan yes set, nggak bilang iya. Iya. Bapak pemilik rekeningnya? Iya. Nanti tanya, Bapak tahu nomor saya dari mana? Nah, dia akan kembali memulai hitungan dia satu lagi. Ya, dari ini. Tapi ini betul kan ibu pemiliknya? Iya. Iya, tunggu dulu Pak. Bapak maksudnya apa sebenarnya menelpon saya? Nanti kalau lama-lama penelpon akan bilang, Bu, yang penting ibu iya aja dulu. Begitu. Iya. Semudah itu. Ya, itu adalah, dan hipno itu memang berbagai macam versi. Ya, memang ada yang dipelajari dengan cara ritual, pakai nggak makan berapa lama, membaca kalimat-kalimat yang sama diulang-ulang, yang disebut dengan mantra. Ya, kan kalimat itu mantra kan kalimat yang sama diulang-ulang. Ya, bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya murja'ah. Dalam hipno namanya repetisi. Iya. Hanya pengulangan kalimat doang. Repetisi. Muroja'ah. Muroja'ah apa? Fatihah. Takrir. Itu hanya perbedaan kata doang. Gara-gara beda kata, orang bisa ribut, Pak. Kenapa? Ya karena dia taunya itu. Seringkali makanya yang ribut, yang pendidikannya nggak tinggi. Ya, maksudnya sama, beda pengucapan, menjadi beda di Indonesia. Kalau di negara lain, kalimat yang sama, mau pengucapan kayak apa, artinya nggak berubah. Syukuri. Nah, ada orang yang jatuh, syukuri. Nah, beda. Beda kan ya? Beda. Kalau di Arab mau diucapin keras kencang apa? Nggak ada bedanya. Tapi di negara kita menjadi beda. Iya. Makanya di rumah itu yang bikin masalah adalah tempo.
Iya, padahal suaminya maksudnya benar. Sini lagi bad mood. Apaan sih ya? Yang salah apa dari perkataan saya? Nggak ketemu gitu loh. Di sini lagi bad mood gitu kan. Padahal kalimat sama. Ya. Nah, disinilah pentingnya kita menjaga hati dan rasa. Kalimat yang sama. Nah, ada yang dapat transfer syukur. Nah, ada yang kemudian jatuh syukur. Itu kan beda. Kalimatnya sama, pengucapan dengan tempo yang berbeda menimbulkan makna yang berbeda pula. Nah, jadi yang saya pelajari, yang saya ajarkan, ya karena saya instruktur juga, saya sudah dapat sertifikat instruktur, tidak ada puasa-puasa. Tidak ada mantra-mantra. Mantra yang sebenarnya adalah kata-kata yang sama yang diulang-ulang. Kalimat yang sama yang diulang-ulang, ini menjadi mantra. Kalimat yang sama diulang-ulang dalam dunia hipno disebut dengan sugesti. Nah, sugesti kan bukan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, suggestion. Nah, artinya apa? Pesan. Kalau di dalam pesantren namanya mauidhah. Bahasa sekarang di kota-kota namanya tausiah. Beda lagi. Nanti kalau magic nanti ada black magic, white magic, ya. Itu lagi ada betul sekali loh. Iya. Ada ketok magic. Iya. Jadi magic. Betul sekali tuh. Dengan nama siapa tadi? Arif. Pak Arif. Iya. Oh, namanya sudah keren, Arif. Orang yang tahu banyak hal. Tadi kan udah nanya Pak Arif. Ustaz sendiri siapa? Oh ya, betul. Kan udah dikenalkan ya. Oke, bagus. Pokoknya langsung tanya guys. Oke. Iya, sebentar. Jadi magic sesuatu yang aneh gitu dulu ya. Magic aneh, gitu. Magic mengandung unsur gaib, gitu aja kalimatnya. Ya, magic jar, gaibnya apa? Bisa keluar asap. Oh. Iya, ketama sih diketok mobil jadi rapi lagi, gitu kan? Ya, saya Muhammad Dimyati. Gampang sih. Banyak nama-nama ulama besar Dimyati. Kalau ini belum besar gitu ya. Ya, tapi badannya udah besar. Dimyati. Bawa HP? Nah, di Google itu tulis nama M. Dimyati Fanani. Nah, nama saya ini kira-kira Google kenal nggak sama saya gitu? Terus sama beliau juga kenal sih. M. Dimyati, nggak usah titik nggak apa-apa. Dimyati. Oh, nggak ketemu. M. Dimyati Fanani. Ya, coba kira-kira Google mengenal saya nggak? Orang Jawa ya? Orang Jawa, betul. Nah, Jawa mana Pak Haji Arif? Saya dari Jawa Tengah, Boyolali. Oh, Boyolali. Boyo ingat. Kalau ini Boyolali, ini Boyo ingat. Boyo ingat. Boyo yang lalu. Ada Boyolali, Boyo ingat, Ada Surabaya. Surabaya, ada buaya darat, dan juga ada lagi kan ya. Oh, Budi. Oh. Iya. Di Jawa tuh nggak ada Bandung itu. Bandung. Ada Bandung. Oke, lanjut.